pemberian nutrisi harus menyesuaikan kebutuhan dan situasi dari tanaman. Pada kesempatan kini kita akan mengaplikasikan nutrisi atau pupuk yang cocok dan mudah terserap di kondisi tanaman musim penghujan yang sangat rawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kakak Mbak, kita pada pagi hari ini akan melakukan pemupukan yang kedua di tanaman bawang merah kita. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita melakukan pemupukan kedua. Yang pertama kemarin saya masukkan NPK 16 itu untuk pemupukan pertama di awal. Yang pertama itu memang tidak saya konten, kebetulan lali nggak nggo HP. Nah, untuk yang kedua ini saya juga akan melakukan pemupukan. Nah, yang kedua ini saya memakai dua jenis pupuk yang mudah larut, dan mudah terserap oleh tanaman. Yang pertama adalah KNO merah. Ini KNO merah ini sangat bagus untuk tanaman horti karena mudah terserap dan bebas klor, dan aplikasinya tidak terlalu banyak. Nah, itu mudah larut dan mudah diserap, larut dan cepat diserap, tidak menyebabkan asam-asaman ya. Cocok sekali untuk tanaman yang hari ini di musim penghujan karena rawan asam-asaman. Ini unsurnya adalah nitrogen dalam bentuk nitrat, jadi siap serap 15, dan kalium KNO 15. Nah, yang kedua adalah MKP ini monokalium fosfat. Sebenarnya seringnya ini disemprotkan ya, tapi pada saat ini saya akan mengkocorkan dicampur dengan ini sehingga unsurnya menjadi lengkap N, P, dan K. Nah, nitrogennya ada, kaliumnya ada, dan fosfatnya juga ada dengan kandungan 15:34. Nah, tuh. Jadi nanti bisa menjadi NPK, dan nitratnya sebesar 15% ini tidak terlalu berbahaya ya, karena tidak menyebabkan asam-asaman. Sebabnya karena bentuknya nitrat mudah terserap, makanya tidak menyebabkan asam-asaman. Makanan jadi siap makan. Biasanya asam-asaman terjadi karena proses pemasakan, perubahan unsur nitrogen menjadi nitrat, yang mana itu menyebabkan tanah ngedrop ya. Kali ini dia sudah dalam bentuk nitrat, jadi aman sekali untuk musim penghujan. Ini sangat recommended ya kalau untuk musim penghujan, pupuk seperti ini. Nah, tanaman ini macam-macam, ada yang sudah generatif, itu ada yang bauji itu generatif, kurang lebih umurnya sudah 30. Makanya saya tambahi MKP karena ini akan membantu pembentukan popor, pembentukan anakan. Jadi gabungan ini masih cocok sekali untuk fase baik vegetatif maupun generatif ya. Dikira-kira sebenarnya cuma ngira-ngira aja, tapi yang penting semua unsur makro itu bisa terpenuhi oleh kedua jenis pupuk ini. Jadi sebenarnya ini cocoknya di vegetatif, ini generatif saya kombinasikan sehingga menjadi NPK itu tadi. Jadi bisa untuk vegetatif maupun generatif saya campur, makanya oke. Untuk dosisnya ini per liternya kita masukkan sekitar sesuai dosis itu 2-5 gram per liter. Jadi kalau satu tank, kalau kita ngambil maksimalnya 100 gram, ini 100 gram. Terus yang ini 2-4 gram per tangki, kurang lebih sekitar ya 80-an gram. Ini sudah saya larutkan airnya seperti ini. Merah ini adalah faktor dari yang KNO merah.
karena memang warna merah. Kalau ini larut putih ya. Putih kalau yang MKP seperti itu. Ini kita kocorkan di tanaman bawang merah. Karena apa? Tanaman saya ada mulsanya, sehingga sebenarnya cocoknya untuk dikocor. Karena kalau mulsa harusnya kan ditugal, digejek. Cuma mau gejek, nanti malah kelamaan. Sekalian aja dikocorkan. Oke, sekian dulu Kang Bayu. Kita sekalian juga akan melihat kondisi tanaman seperti apa saat ini. Oke, kita ke tanaman sambil melakukan pemupukan. Ini tampilan bawang merah di usia 30 hari setelah tanam. Ya, kondisinya lumayan, sudah mulai mecah ya. Nah, itu mulai terbentuk umbinya sebagian. Ini setelah kita masukkan pupuk yang kita kocorkan ya, ini MKP sama KNO merah. Sebenarnya tanaman ini harusnya sudah masuk kalaupun KNO ya KNO putih, tapi memang karena ada yang kecil sana yang barusan motot itu. Nah, itu saya pakai KNO merah, tapi untuk KNO merahnya dicampur dengan MKP sehingga jadinya NPK. Karena di MKP ada P dan K, di KNO merah ada N dan K. Di N, PK nya lengkap, N nya 15, P nya 54, terus K nya berapa itu tadi, K nya 15, terus yang MKP 34 ya itu. Jadi N nya cuma sedikit ya, N nya pun itu N dalam bentuk nitrat dari MKP merah. P dan K nya lumayan tinggi, karena di musim penghujan kita masukkan N itu tidak usah banyak-banyak, karena ya resiko apa ya, tanaman kita itu ada yang kena bulir masalahnya. Tapi yang bulir khusus yang pojok tanah, yang saya katakan pojok itu tidak saya kasih pupuk itu, nanti dulu lah. Itu ada yang budak itu, karena memang bulirnya belum ya 100% selesai, sehingga kita hentikan dulu pemupukannya. Ini khusus untuk pupuk yang lain yang sehat-sehat ini. Nah, itu umbinya sudah terbentuk merah-merah itu. Jadi untuk kali ini saya tidak melakukan penggejikan karena ya efektivitas kerja, kita cairkan saja. Dan pupuk yang kita masukkan itu kan bukan pupuk tabur, tapi pupuk semprot MKP itu, jadi dicairkan sangat cocok. Dan KNO merah itu, KNO adalah pupuk yang mudah terserap, sehingga kalaupun dicairkan itu sangat bagus sekali. Ini bibir ini bauji 30 hari setelah tanam, daunnya sudah mulai kaku ya. Nah, tapi kita harus tetap waspada, karena apa, hujan masih cukup deras setiap hari, embun juga banyak kalaupun di pagi hari, sering juga hujan di waktu dini hari, sehingga itu sangatlah sangatlah menyiksa, dalam tanda kutip menyiksa tanaman. Makanya kita harus tetap rutin untuk menjaganya biar tanaman tidak KO. Nah, itu Kang Bayu pemupukan kita yang kedua. Semoga tanaman ini tetap sehat dan bisa bertahan, serta di finish di waktu terakhir panenannya menghasilkan umbi yang
besar-besar dan sehat. Selamat tanpa ada halangan. Oke, itu dulu Kak Bayu. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.